Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windian Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Origin of Software Chapter 2, yaitu asal-usul perangkat lunak. Yang pertama ada System Acquisition Outsourcing. Sistemnya sendiri yaitu menyerahkan tanggung jawab beberapa atau semua aplikasi dan operasi sistem informasi organisasi ke perusahaan luar. Alasannya, melakukan outsourcing yang pertama ada hemat biaya, yang kedua memanfaatkan skala ekonomi, yang ketiga ada kosongkan sumber daya internal, dan yang keempat ada mengurangi waktu ke pasar, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi proses. Yang selanjutnya ada sumber perangkat lunak. Yang pertama ada IT service, yaitu pelayanan perusahaan layanan IT. Yang kedua ada cloud computing, dan yang ketiga ada open source, yaitu sumbernya terbuka. Yang keempat ada in-house, yaitu di rumah. Yang kelima ada penyedia ERP, dan yang terakhir ada penyedia perangkat lunak yang dikemas. Selanjutnya, produsen perangkat keras. IBM sendiri adalah perusahaan Amerika Serikat yang didirikan pada tanggal 19 Juni 1991. IBM ini adalah pemimpin dalam penjualan dan layanan perangkat keras. Selanjutnya, produsen perangkat keras cenderung berfokus pada perangkat lunak dan utilitas sistem. Utilitas sistem sendiri merupakan daya guna dari sistem tersebut. Selanjutnya ada produsen perangkat lunak yang dikemas. Microsoft adalah pemimpin dalam produksi perangkat lunak yang dikemas. Perangkat lunak yang sudah dikemas adalah perangkat lunak siap pakai. Seringkali perangkat lunak yang dikemas sebelumnya adalah perangkat lunak yang lunak truncate. Truncate sendiri adalah perangkat lunak atau keras yang dijual dalam bentuk paket. Selanjutnya ada kriteria untuk memilih perangkat lunak off the shelf. Yang pertama ada biaya, fungsional, dukungan dari vendor. Vendor sendiri merupakan penjual atau perusahaan. Yang ketiga ada viabilitas vendor, fleksibilitas, dokumentasi, waktu respon, dan yang terakhir ada kemudahan instalasi. Selanjutnya ada produsen perangkat lunak khusus. Perusahaan seperti Accenture dan IDS adalah produsen perangkat lunak custom terkemuka. Perusahaan konsul ini mengembangkan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien. Terakhir, perusahaan konsultan ini biasanya dipanggil ketika perusahaan klien tidak memiliki keahlian atau tenaga kerja internal yang tersedia untuk mengembangkan sistem. Yang selanjutnya ada Enterprise Solution Software, yaitu yang pertama ada Enterprise Resource Planning, atau disebut juga dengan ERP, sistem yang mengintegrasikan fungsi bisnis tradisional individu ke dalam modul yang memungkinkan satu transaksi tanpa batas untuk melintas batas fungsional. ERP sendiri konsepnya untuk merancang dan mengelola sumber daya perusahaan. Yang kedua ada SAP AG, adalah vendor terkemuka sistem ERP. Selanjutnya ada penyedia layanan aplikasi, yaitu aplikasi organisasi untuk perusahaan lain, biasanya berdasarkan penggunaan atau lisensi. Selanjutnya ada in-house development, yaitu jika keahlian pengembang sistem yang memadai dengan platform yang dipilih ada di rumah, maka beberapa atau semua sistem dapat dikembangkan oleh staf organisasi itu sendiri. Yang seringkali ada beberapa sumber yang digunakan dengan staf internal yang berperan serta berkonsultan vendor ERP. Selanjutnya ada
reuse, yaitu penggunaan kembali, penggunaan sumber daya perangkat lunak tertulis yang terbukti dalam aplikasi baru. Teknologi pendukung utamanya yaitu pengembangan berorientasi objek dan pengembangan berbasis komponen. Terima kasih, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.